Asal-usul Semar. Pada tahun 1970-an, hampir di semua rumah orang Jawa terdapat semar, baik berupa patung, wayang, maupun sekadar gambar di atas kertas. Tempat-tempat pertapaan yang dikaitkan dengan semar juga bermunculan. Benarkah semar merupakan leluhur wong Jawa? Lalu, dari mana asal semar sebenarnya? Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita pahami kemunculan semar dari berbagai versi. Versi naskah Purwacarita, semar berasal dari telur-telur Dewi Rekowati. Dari telur itu lahirlah Manikmoyo, Ismoyo, dan Antogo. Dalam sebuah sayembara di Kayangan, Ismoyo dan Antogo kalah melawan Manikmoyo, sehingga keduanya harus turun ke bumi. Ismoyo menjadi semar yang bertugas mengawal para bangsawan, sedangkan Antogo yang berwajah buruk diberi nama Togog. Versi kedua, semar diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Semar memiliki 3 anak, yakni Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka disebut punakawan dan tugasnya menjaga dan memberi nasihat kepada Pandawa. Dalam pertunjukan wayang kulit, punakawan sering diposisikan sebagai penghibur sekaligus penyampai pesan kebajikan dan juga dakwah. Versi ketiga, semar adalah sosok nyata, hidup lintas zaman, dan bertempat tinggal di Gunung Tidar. Dalam cerita rakyat disebutkan, Semar digambarkan bertemu dengan Syekh Subakir di Gunung Tidar yang saat itu sangat angker, dipenuhi kekuatan jahat. Syekh Subakir minta izin kepada Semar untuk menaklukkan penghuni jahat dan menanam paku bumi agar tanah Jawa tidak terombang-ambing. Semar menyetujui dan kemudian mukso. Sampai saat ini, baik makam Semar dan paku bumi yang ditancapkan Syekh Subakir masih ada di Gunung Tidar. Manakah dari ketiga versi itu yang benar? Tidak ada. Cerita Semar berasal dari telur, lebih mendekati dongeng. Tetapi versi Semar yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo juga diragukan, sebab Semar sejatinya sudah ada jauh sebelumnya. Bukankah sudah ada Semar di masa Syekh Subakir yang hidup sebelum Wali Songo? Bukti lainnya, menurut sejarawan Slamet Mulyono, tokoh Semar ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Mojopahit berjudul Sudamala. Selain berbentuk kekawin, cerita Sudamala diukir sebagai relief dalam Candi Sukuh yang berangka tahun 1439. Sementara para Wali Songo termasuk Sunan Kalijogo mulai memiliki pengaruh kuat di akhir masa Kerajaan Mojopahit yang runtuh tahun 1478 atau 3 tahun setelah berdirinya Kesultanan Demak. Kemungkinan Sunan Kalijogo mengadopsi tokoh Semar ke dalam pagelaran wayang kulit. Seperti diketahui, Sunan Kalijogo melakukan syiar Islam melalui kesenian tradisional Jawa, termasuk wayang. Sunan Kalijogo kemudian menciptakan wayang baru yang diambil dari sosok-sosok yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat Jawa, seperti Semar, agar mudah diterima. Untuk memahami asal-usul Semar, maka kita harus membedah kepercayaan orang Jawa kuno sebelum masuknya pengaruh agama-agama Samawi seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Para sejarawan sepakat, masyarakat Jawa kuno sudah mengenal agama yang disebut Kapitayan. Sejarawan Barat menyebut Kapitayan sebagai ajaran animisme dan dinamisme. Hal ini karena mereka hanya memahami luarnya saja, di mana para penganut ajaran Kapitayan
disebut menyembah dan memberi sesaji kepada leluhur, pohon, gunung, batu besar, dan lain-lain. Padahal faktanya tidak sepenuhnya benar. Penganut Kapitayan mempercayai Tuhan sebagai sesuatu yang samar, kosong, tidak terlihat, dan tidak dapat digambarkan atau taya. Oleh karenanya, penganut Kapitayan membutuhkan sarana atau wasilah untuk mendekatkan dirinya pada Sang Hyang melalui benda-benda ciptaannya seperti pohon besar, gunung, sungai, laut, dan lain-lain. Dengan demikian, pohon besar, gunung, dan lain-lain bukan sesembahan penganut Kapitayan, melainkan hanya dijadikan sebagai perantara untuk memperlihatkan kesungguhan dan kepercayaannya penganut Kapitayan membawa sesaji dan tumpeng. Dari kata samar tentang sosok Tuhan inilah awal mula munculnya istilah semar. Namun wujud semar sendiri tidak pernah digambarkan atau dibentuk serupa patung sebab penganut Kapitayan tidak mengenal patung. Ketika agama Hindu mulai masuk dan mempengaruhi orang Jawa kuno, semar mulai diwujudkan dalam bentuk nyata dan diberi rupa. Dari sini bisa dipahami mengapa semar tidak ada dalam kisah Mahabharata atau Ramayana asli yang berasal dari India. Tokoh Punakawan dalam pagelaran wayang kulit di Jawa baru ada sejak zaman Wali Songo. Demikian sejarah tentang asal-usul semar. Punya pendapat berbeda? Mari kita diskusikan dengan semangat untuk nguri-uri kebudayaan Jawa tanpa harus dibenturkan dengan paham lainnya.